Ini kebetulan dia kan dapatnya lantai 2, ujung juga. Nah malam pertama dia kedatangan perempuan, gitu kan, kunti lah, kita katakan kunti lah, karena tertawa gitu kan, nggak ada lagi Kang, kunti gitu kan. Kakek-kakek kakinya itu tidak menginjakkan ke lantai hotel itu, dengan jubah kan. Yang anehnya itu kepalanya buaya. Saya sedikit lagi buka lagi, keluarin ini tulisan ini Indonesia, buka lagi sedikit gambar ini kacamata, buka lagi sedikit ya, buka lagi, alhamdulillah Kang, itu jadi semua. Dihitung nominal nggak kurang nggak lebih 2 miliar. Ini duit ada tumbalnya tidak gitu kan, karena jangan sampai kan kalau udah jadi terus ada tumbal kan. Saya mediasi, di malam hari saya mediasi, ternyata tumbalnya itu tidak ada Kang. Belum pernah saya dengar selama jadi host MM, belum pernah dengar cerita ini. Yang ini premium ini. Premium. Tidak ada tumbal tapi resikonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat sobat malam mencekam sekalian yang telah mendukung channel ini sampai hari ini. Nah, kembali saya mau mengingatkan, malam mencekam hadir setiap hari Senin, hari Rabu, Jumat dan Sabtu. Itu di jam 20.30 waktu Indonesia bagian Barat. Sobat malam mencekam sekalian, di video kali ini kita akan menyaksikan sebuah kisah dari daun sirih menjadi uang. Nah, cerita ini akan dikisahkan oleh Kang Diki. Seperti apa keseruannya, seperti apa mistisnya Kang Diki menceritakan kisah ini. Kita langsung menuju Mang E yang sudah bersama narasumber. Mangga Mang E. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat malam mencekam, jumpa kembali dengan saya Mang Ei dan tim. Kami berada di kota Cirebon dan kembali kami mengundang seorang narasumber, yaitu Kang Diki. Kang Diki ini Anda pasti sudah tahu adalah seorang pemakan bata. Dan malam hari ini Kang Diki akan bercerita kepada kita tentang bagaimana seseorang melunasi hutangnya berjumlah 2 miliar. Luar biasa ya, 2 miliar. Itu uang semua ya? Uang semua. Uang semua. Nah, itu didapatkan dalam waktu singkat. Bagaimana cara mendapatkan uang 2 miliar dalam waktu singkat? Dengan menukarkan daun sirih. Dan tentunya dengan bacaan-bacaan yang nanti Kang Diki akan ceritakan ya. Baik, Kang Diki, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Kang sehat. Sehat selalu ya. Alhamdulillah. Masih sering dihubungi orang untuk bantuan pengobatan? Kalau pengobatan alhamdulillah masih ya. Kalau adek siapa namanya tuh? Anggra sudah sehat ya? Sudah sehat Kang Udah nggak pernah kambuh lagi? Iya, enggak. Nggak datang lagi hantu Cinanya itu? Datang mah enggak, cuma dia masih mengintai. Masih mengintai. Tetap mengawasi lah gitu kan. Oke, mudah-mudahan sehat sekarang ya. Alhamdulillah ya. Amin. Baik, silakan bercerita tentang 2M, 2 miliar. Ini seru sekali kalau Kang Diki bilang tadi nggak ada tumbal ya. Tidak ada Kang. Tidak ada tumbal. Nah, penonton, sobat malam mencekam, ingat, pesugihan ini tanpa tumbal dan bisa mendapatkan 2 miliar. Silakan Kang Diki.
Untuk malam ini atau di malam ini saya ingin sedikit berbagi kisah kepada sahabat MM. Pada tahun 2013 seperti biasanya saya dan teman-teman saya kebetulan usianya lebih sepuh dari saya, dan mereka itu selalu kalau tiap malam berkumpul di rumah saya. Kebetulan waktu malam itu ada 4 orang teman saya itu. Saya, Pak Peno, Pak Bana, Pak Ibro, sama Mas Iman. Nah kita itu kumpul-kumpul biasa, ngobrol-ngobrol, sharing-sharing. Pas lagi enak sharing-sharing, ada seseorang yang datang. Namanya itu Hendra. Nah si Mas Hendra itu nimbrung, ternyata temennya Pak Iman itu. Dia menawarkan berarti benda-benda yang kuno. Nah pada waktu itu kita nggak ada yang nyambut atau berarti nggak ada yang tertarik lah Kang Ei. Dan di Cirebon kan terkenal Kang Ei, barang-barang antiknya itu kan ada banyak gitu kan yang punya. Cuma kan kebanyakan kalau di Cirebon itu pada mendem. Kalau yang nyata punya barang-barang antik kayak samurai 5 tombol, samurai putus paku, samurai yang bisa dijadiin sabuk, terus begitu dilepas langsung akas gitu kan, langsung keras. Itu mereka yang punya itu mendem. Nggak ada yang di upload ke YouTube gitu kan, nggak ada yang di share ke Facebook, nggak ada. Berselang beberapa jam kemudian gitu kan, tepat di jam 3 itu kan udah tuh kita mulai berkemas, mulai selesai lah obrolan gitu kan. Akhirnya pada pulang ke rumah masing-masing. Berselang 3 hari itu datang lagi si Mas Hendra itu ke rumah saya Kang Ei, ngajak join si Mas Hendra itu. Mas Hendra itu ngajak join. Kang, gimana Kang, tertarik nggak sama tawaran saya yang kita mencari benda-benda kuno, samurai ini, terus Kuningan Sari, duit Soekarno gitu kan. Nah, saya cuma jawab simpel Kang Ei, kalau saya belum bisa kalau nyari-nyari barang-barang seperti itu, karena tempat saya kan bukan di situ kata saya. Kalau saya ngebantu orang apa itu kan, kalau berbau bisnis saya belum bisa kata saya kan. Saya cuma jawab seperti itu kan. Akhirnya dia itu mainlah ke rumahnya Mas Iman itu, ke rumah Mas Iman, karena dia kan sahabatnya Mas Iman Kang Ei. Main ke Mas Iman. Kebetulan si Mas Iman itu pengangguran Kang Ei, karena tiap malam itu di rumah saya terus. Jadi dia kan nggak ada kesibukan lah. Nah dia itu si Hendra itu ke rumahnya Mas Iman. Waalaikumsalam kata Mas Iman. Gimana? Wah ya. Ente punya link bayar di sini enggak? Biar nanti ditampung benda-benda kuno itu, kita bungkus, kita kirim ke Bogor ke sana ya. Nah, si Iman itu berpikir lagi, dia itu berpikir siapa ya kira-kira ya. Wah ya. Ya kita baru ingat si Ibro aja ya. Kebetulan dia itu kerjanya lumayan enak. Pada waktu itu si Ibro itu supervisor atau SPV di salah satu perusahaan yang cukup terkenal lah. Perusahaan itu bergelut di dunia medis Kang Ei. Akhirnya mulai nih si Iman sama si Hendra nganuin strategi Kang Ei. Ngobrol itu kan strategi. Pas malam minggu di kemudian harinya itu kan pada kumpul lagi itu kan si Ibro, Iman gitu. Si Hendranya juga ikut nimbrung sekarang. Kumpul di rumah saya lagi Kang Ei, ngopi-ngopi. Nah, di tengah-tengah pembicaraan itu kan ada orang datang. Ya hari rumah saya kan welcome Kang Ei. Sampai sekarang pun kalau rumah saya 24 jam. Tamu itu siapa aja boleh Kang. Nah, ada datang orang. Kebetulan tahu rumah saya dari tetangga Kang. Dari tetangga. Ngobrol situ perempuan ya. Ngobrol di situ dia kan. Akhirnya kan saya masuk ke dalam tuh sama tetangga dan si perempuan itu Kang Ei. Namanya Noni. Yang di bawah tetangga saya itu kan. Kalau tetangga saya
namanya Nina. Jadi si Nina itu bawa si Noni masuk ke dalam. Kalau saya kan nggak berani Kang, apalagi itu perempuan kan. Jadi ngobrol itu si Noni itu cerita Kang, cerita kalau dia itu habis ditipu laki-laki kan. Memang apa, saya dulu kan jadi bergelutnya membantu ya Kang ya, membantu. Jadi kalau ke benda-benda yang kuno-kuno atau benda-benda yang antik-antik itu saya tidak ada ilmu gitu kan, nol gitu kan, tidak mengetahui lah. Ada si Noni itu cerita, Kang ya, saya itu punya suami. Nah, ternyata suami saya yang selama ini ngaku bujangan, ternyata dia itu sudah beristri ya. Istrinya dia itu orang Banten. Nah, kata saya, gimana ceritanya gitu kan, awalnya gimana ya. Awalnya join usaha, kebetulan si Noni itu pedagang Kang, pedagang jam tangan. Dia itu bos jam tangan si Noni itu di salah satu pasar di Cirebon Kang. Nah, ketemu si laki-laki itu dengan ya tapangnya memang ganteng Kang, suaminya tuh. Tapi dia mengakunya bujangan. Ya kan nikah lah itu kan si Noni sama si cowok itu kan. Akhirnya dia cerita, gimana Kang, saya ini ada gangguan apa ya, kok saya kayaknya setelah menikah dengan dia itu kan, saya ini ke usaha terus ke ibadah Kang, malas. Dan yang bikin saya sakitnya lagi, ternyata dia itu bukan bujangan Kang, sudah punya istri. Itu kan saya cuma ya wis, nanti saya wirid dulu, kata saya tuh. Saya berdoa dulu, minta saya istiqoroh dulu. Oh ya udah ya. Terus si Noni dan tetangga saya itu pulang kan. Nah, saya tidak tahu tuh perbincangan apa yang di luar, karena saya kan masuk di dalam dengan ngobrol dengan si Noni dan tetangga saya itu, si Nina. Nah, yang di luar itu si Hendra sama si Iman itu ngerayu apa ke si Ibro kan. Saya tidak tahu di situ kan. Nah, tepat pada bulan Juni kalau nggak salah, Juni di 2013 itu Kang, mulai saya tuh sedikit melihat tingkah laku si Ibro ini agak berubah Kang, agak berubah. Ya malam biasa kumpul, kadang saya ada tamu, kadang teman-teman yang kemarin itu kan. Nah, si Ibro itu dengan sepeda motornya kan, Assalamualaikum, wah gitu kan. Ya, saya keluar kan, Lepen, oke je, habis ke situ je, habis nyari Kuningan Sari, satu koper Kang, Kuningan Sari koper kecil tuh. Ya kalau dihitung itu kan ada 12 lah, ada 12 batang segini nih. So, si Ibro itu kan datang di rumah saya itu jam setengah 12 malam Kang. Pada malam itu saya sepi gitu kan, gak ada teman-teman. Akhirnya di dalam aja saya tuh. Nah, datanglah si Ibro itu kan dengan bawa itu. Berben Wak, bagus beli Wak aja. Ente dua planning ke depan gak Wak aja. Kira-kira ini laku berapa Wak? Nanya ke saya kan, kira-kira ini ke depannya gimana? Hasilnya bagus enggak gitu kan. Ente ini beli berapa? Yang satu nih saya bayarin 250.000 je, kata dianya tuh. Dikali 12 Kang. Nah, mahal amat kata saya tuh. Ente lari ke Kanoman aja, ke Kanoman 50 paling 25.000. Ya kan beda. Ini kan ada wah-wahnya aja, ada berbau goibnya lah. Ini kan bakalan kalau kita lempar ke buyer Bogor itu bakalan lebih dari 250.000. Oh ya udah, kalau ente udah punya planning sendiri ngapain nanya ke saya kan gitu kan. Ya, ente mau konon ya kata dia. Ente mau kayak gitu sih. Ya biasa aja gitu kan, namanya sama teman kan. Cuma sindir-sindiran sedikit kan. Ya baliklah si Hendra tuh si Ibro itu cuma nunjukin Kuningan Sari aja Kang. Balik. Keesokan harinya lagi rame, kumpul. Nah, yang bikin aneh itu saya nggak ngelihat Hendra sama si Iman, yang dua orang itu tuh Kang, yang awal-awal ngajakin si Ibro main ke dunia kuno itu kan, mainan beli barang kuno itu kan, barang antik. Saya nggak ngelihat dua orang itu tuh rame kumpul. Nah, tetangga saya yang kemarin datang lagi sama si cewek itu.
Malamnya kan saya udah sholat istiqoroh. Nah, saya cuma nanya ke si noni itu, Mbak punten, sebelum Mbak ke saya nanya ke siapa? Dia bilang saya nanya ke Mbah ini, katanya kalau suami saya itu punya tusuk, tusuknya dalam berbentuk rambut tuh Kang, tapi simpan di kemaluannya, rambut jaran lah gitu kan. Oh, setelah itu ya udahlah, ini maunya gimana sih, kata saya tuh, ini maunya gimana Mbak? Ya saya mah maunya dia tuh ngaku gitu kan, kalau udah punya istri yang dari sana gitu kan, jangan bohong. Nah setelah itu ya wis kalau gitu kan, saya kasih wiridan ke dia, kita bareng-bareng doa aja gitu kan. Nah, pas itu kan selesai si noni sama si Nina pulang, saya kan keluar lagi, gabung lagi, ngopi lagi, ngerokok lagi, ngobrol-ngobrol lagi. Nah di situ tuh ada celetukan dari si bro tuh, nah, untuk ngajak si Bana gitu kan. Ban, ente lumayan Ban, masuk ini aja, ikut kayak kita nih, kita bayar aja, kita jadi bayar nih. Kemarin kita dapat Kuningan Sari nih, dia udah dia berani ngebayar yang satu Kuningan Sari itu 1.500.000, kita modal 250.000. Mulai ada rayuan tuh si bro ke si Bana tuh, tapi yang dua orang ini nggak datang Kang, nggak tahu kemana. Setelah itu kan si Bana kan, namanya Bana mah orang apa ya, dia datar-datar aja tuh Kang, datar-datar aja, nggak terlalu tertarik. Wah beli gitu sih, keder buat makan sehari-hari aja, keder kata si Bananya kan. Kok apalagi buat beli barang kayak gitu, ente mah enak lah, ente mah seorang supervisor kan Kang ya. Nah saya baru di situ tuh, wah ya firasat hati ke teman sendiri kan, bro aja ente tuh kalau iya suka mau lari ke benda-benda kuno, benda-benda antik, hati-hati, jangan sampai makan uang istri, kata saya tuh. Kata saya cuma nasihatin uang istri, bukan uang kantor Kang. Jangan sampai pakai uang istri, makailah uang pribadi. Sama halnya ente mau main judi, jangan campurkan uang judi ente ke uang dapur istri kan, kudu sendiri gitu kan. Akhirnya si bro itu diem sambil berpikir, jangan-jangan si Diki tahu nih kalau kita pakai uang kantor gitu kan. Nah, ya enggak aja, insya Allah aja enggak aja. Apalagi uang istri, uang kantor aja saya nggak berani makanya. Ini bener-bener pure pribadi, uang saya aja. Pengakuan dia kan pada malam itu kan. Akhirnya balik tuh, pagi balik. Saya ya paginya aktivitas lagi gitu kan. Malam hari pun tiba, kumpul lagi. Nah, kumpul lagi, si Ibro itu ngeluarin samurai Kang, ngeluarin samurai di tasnya. Dia baru mabok samurai yang 3 tombol. Wah kita sampai bayarin samurai kok, ish keren kata saya tuh. Pira Wak? Murah ya, cuma 13. Kirain saya 13.000 atau 130 kan, berapa? 13 juta aja tuh, ada sertifikatnya ya kata dia itu. Memang ada kayak ada sertifikat Kang. Jadi ada sarung ya, ada tempatnya itu kan, ada sertifikat tulisan Cinanya. Nah kalau saya kan nggak ngerti Cina ya, cuma ngerti gambar ini. Ini mah golongan Jenderal Tianpeng cepat kayak Kang ini mah golongan patkai ini kata saya tuh. Ini masih kelas jenderal dalam arti. Iya keren nih. Nanti bayarin berapa? 13 juta aja. Saya cuma godong bae. Mantap ente, berarti udah dunia ente udah ke situ larinya kata saya tuh. Malam berikutnya setelah samurai, dia selalu setiap ngebayar benda-benda kuno, benda-benda antik, selalu laporan Kang entah laporan, entah pengen nunjukin, entah rian, entah merayu saya nggak tahu kan. Bawa lagi yang samurai sapu. Kirain saya kan sabuk, saya ini sabuknya keren, duduk sabuk aja, bukan sabuk ini mah apa samurai. Wah iya samurai ya. Terus keluarin sama dia tuh, memang lentur Kang, lentur. Nah begitu si sarungnya dibuka itu keras seketika gitu kan, keras. Wah iya ya samurai ya. Nah, bayarin berapa nih? Oh ini mah murah aja kata dia tuh, cuma 4.500.000. Oh istimewa kata saya tuh. Ini apa gunanya nih kata saya kan? Ya koleksi aja koleksi aja.
Setelah beli samurai tombol 3, samurai sabuk, Kuningan Sari. Yang lebih ngerinya lagi tuh dia bermain piring ini Kang, piring Cina. Piring Cina tuh. Nah, sepengakuan dia itu piring peninggalan apa namanya? Istrinya Sunan Gunung Jati itu Putri Ongtin. Nah, pengakuan dia. Ini dari kerajaan Cina yang pada waktu itu dia yang bercerita gitu kan. Ini yang ajib aja. Saya nemu ini di daerah Sangsang di Gunung Jati sana. Ente bayarin berapa? Ya, kata saya tuh. Kita bayarin 45 juta ya. Tuh. Yang kecil, yang sedang sama gelasnya memang bentuknya Cina, model-model Cina, Kang. Nah, katanya ente beli di mana? Di Elang mana? Ya, di Raden mana? Di Sultan mana? Kata saya tuh. Sehingga ente menyangka bahwa itu asli piring peninggalan Putri Ongtin kan. Nah, sampai segitunya kan dia itu kan si Ibro itu sampai segitunya lah. Nah, setelah itu dia nggak memberitahu, nggak membuka siapa yang ngejual, dari mana dia dapatnya gitu kan. Ya udahlah kata saya, lanjutkan aja Wak. Ente terus cari benda-benda yang antik, benda-benda kuno, Anda terusin jadi buyer gitu kan. Nah, berselang 2 bulan ya, dari bulan Juli, Agustusan lah. Agustus, Juni, Juli, Agustus ya, Agustus itu dia baru ngeluh-ngeluh sedikit ke saya tuh Kang. Ngeluh-ngeluh sedikitnya kenapa? Karena si Hendra sama si Iman itu yang 2 sejoli itu kan tidak ada kabar-kabarnya, tidak ada main-mainnya ke si Ibro itu kan. Dia udah ngoleksi ya lumayan, ya cukup banyak lah. Setelah itu dia ngeluh, wah Reben apa itu anak 2 itu nggak ada kabar-kabarnya. Bayarnya ini juga mintanya inilah aja itulah. Minta nih udah ada Kuningan Sari, ada berapa biji? 12. Berani berapa? Berani 1,5 juta sampai 2 juta. Tapi saya butuhnya nggak 12 ya, butuhnya 20. Dia kan tunjukin semua tuh pada chattingannya kan. 2013 sudah ada handphone yang memiliki WA dan BBM 2013 kan, bukan jadul. Nah, dia udah mengeluh, mana aja. Kayaknya nih kita rugi enggak ya sih? Dia udah mulai berpikir rugi enggak. Nah, saya nanya simpel. Selama ini ente ngumpulin barang-barang kuno, barang-barang antik, ada yang laku belum? Ya kan? Ada yang laku belum nih? Nah, si bayar itu ente udah pernah ketemu, udah pernah membeli satu barang, ente belum, kata saya kan. Pertanyaan saya di situ. Si Ibro cuma berpikir, cuma diem. Durung aja katanya. Belum pernah satu pun barang antik yang ada di rumah saya dibeli sama dia. Oh, berarti kata saya tuh bayar yang di Bekasinya itu lagi ngumpulin duit, kata saya gitu. Ya, si Ibro itu kan pulang dengan raut wajah yang masam, lesu. Tapi tetap si Ibro itu masih hobi membeli barang-barang antiknya, masih hobi. Nah, akhirnya si Ibro pergi, si Iman sama si Hendra datang pulang. Ibro mainnya durung sih. Ibro kesini belum? Baru aja pulang, kata saya kan. Repensi, kenapa? Enggak aja. Dia enggak jelas, kata si 2 orang ini, 2 sejoli ini. Enggak jelas gimana? Nyari barang-barang antiknya tuh kurang. Bayarnya butuh 20 Kuningan Sari, dia cuma punya 12. Bayarnya butuh samurai tombol 3-nya 3, dianya cuma punya 1, Kang. Ini kalau dianya udah penuh aja persyaratannya yang diminta sama bayar Bekasi, langsung itu dibayarin. Seolah-olah yang 2 sejoli ini meyakinkan ke saya gitu kan. Meyakinkan ke saya bahwa bayar yang di sana itu bener-bener mau menjual gitu kan, bener-bener mau membeli. Nah, udah itu kan dia pulang juga. Pulang saya biasa sendiri gitu kan, ngopi lagi, ngerokok lagi. Si Ibro ini mulai kalut karena
bulan depannya itu audit bakal datang, audit dari PT-nya itu bakal datang. Audit dari PT tempat dia bekerja berapa hari lagi pengen datang, dia kan mulai gelisah, gundah, galau kan. Sedangkan dia cuma bisa ngelirik, kita pusaka, benda-benda kuno banyak, ting balatak lah. Kalau kata orang Sundanya kan, wah penuh rumah, namanya rumah penuh dengan benda-benda kuno. Dan nggak tahu kepastian kunonya itu kan nggak tahu bagi saya sendiri kan. Apakah itu kuno bener atau kuno enggak, saya nggak tahu karena saya nggak mendalami barang-barang kuno kan. Setelah itu dia main jam setengah dua pagi lah, sambil berkaca-kaca. Yang namanya laki-laki kan mungkin mahal untuk menangis kan. Paling tidak dari ekspresi dia atau air mata yang berkaca-kaca di kelopak matanya kan membuktikan bahwa dia itu memang lagi bener-bener sedih, bener-bener pusing gitu kan. Wah, gimana wah, kita pengen ngobrol serius. Wis, ongkong sok serius gitu. Ngopi gitu kan. Wah, dari sekian benda yang saya beli itu nggak ada nggak ada yang keluar dan nggak ada yang dibayarin sama buyer. Yang bikin saya sedih, saya pakai uang kantor. Cep, saya diam kan. Saya diam aja. Biarin dia buat mencurahkan dulu. Kok bisa pakai uang kantor, gimana kata saya. Ya karena saya kan ente tahu sendirilah, supervisor itu kan. Terus bagian lapangan juga saya kan. Nah, uang setoran yang seharusnya saya setorkan itu saya manipulasi dari nota. Jadi nggak semata-mata dia langsung main makan uang kantor aja kan. Pasti ada caranya gitu kan. Karena saya perusahaan kan beda. Ada yang make laporannya via tulis atau via digital kayak pakai handphone gadget gitu kan. Nah, kebetulan dia masih pakai via tulis gitu. Nah, yaitu emang ente minus berapa kata saya. Ya sekarang sih baru saya hitung nih, masih kisaran 1,5 aja. Tapi saya udah mesen lagi barang yang nominalnya 4,5 juta, 450 juta. Jadi mau mendekatin 2M aja. Sedangkan minggu depan ini katanya audit pengen datang. Nah, saya juga bingung meskipun saya nggak nikmatin gitu kan, karena dari awal kan udah dinasihatin saya tuh. Prebennya kata saya tuh, gimana? Ini ente mesen apa? Kita itu mesen seperangkat ruang tamu Kang dari kota di Jawa Tengah itu Jepara. Kota Jepara, tapi bukan yang memang Jepara terkenal ukir ya, tapi ini yang zaman Belandanya aja. Dia sampai main medsos juga kan. Seperangkat itu ada kursi tamu 2, meja tamu 1 gitu kan. Sama nampan, tempat yang biasa buat bawa gelas ya, zaman Belanda semua. Dan 3 hari lagi itu nyampe si paket itu tuh ya. Duit udah masuk dia 450 jutaan lah. 450 jutaan dia udah masuk. Udah gitu kan saya juga pusing lah sebagai temennya kan. Dan si ibu kan ya merintihkan air mata malu, jadi cuma berkaca-kaca. Revenue ya. Kalau saya kena audit gitu kan, gimana ya? Nah, setelah itu kan ya wis, namanya hidup kan pilihan. Ente dari awal sudah saya kasih tahu, sudah saya kasih sindiran. Nah, kalau ente ngaji itu tidak hanya di Al-Quran, tidak hanya di Iqra. Ngaji itu ngaji sindiran, ngaji rasa. Saya kan sudah mengasih tahu dari awal. Ente kalau mau usaha apapun jangan sekali-kali pakai uang anak, uang istri. Nah, dia iya aja. Nah, apa ya kata dia, kenapa saya nggak ngaji ke situ? Lah ya itu kata saya kan. Terus preben wah. Ya wis dijalanin dulu. Saya kena audit ya, audit jalanin. Konsekuensinya seperti apa? Ente pengen di SP, pengen ente di PHK, ya wis. Ente ikut SOP lah, SOP kantor ente kan pilihan ente seperti itu. Hidup pilihan, ente pilih jalan kanan, jalan kiri kata saya kan.
Saya belum mengasih solusi ini dan itu, enggak, cuma ngasih secara logika aja karena dia kan lagi mabok posisinya kan, mabok benda-benda kuno karena si pengaruh dua sejoli itu kan. Setelah itu kan pulang ya saya istirahat kan. Keesokan harinya seperti biasa kumpul-kumpul, si Hendra sama Iman kan masuk, akhirnya ngobrol juga tuh, ngobrol. Nah yang dua sejoli itu mulai dari situ kan, mulai kasih info ke saya. Wah aja ternyata bayar yang si Hendra kasih itu nggak ada aja, kosong. Apa itu ini kan, ini mah kayak seolah-olah apa penipuan dan lain sebagainya lah. Kata saya ya berarti ini mah masuknya udah sindikat, kata saya kan, sindikat benda-benda antik yang ngejual bisa temen bayar yang dari sana kan Kang, kemungkinan kan. Nah, jadi yang namanya sindikat itu susah. Kita pengen ngelawan sindikat, kita satu ngelawan sapu lidi yang banyak ya kalah gitu kan. Ya, preben aja gimana itu si bro itu kan udah habis-habisan itu uang ya. Kita berdua ngerasa bersalah. Ente ngerasa bersalahnya aja nggak cukup. Ente bisa nggak bantu finansial, karena yang dibutuhkan si bro sekarang itu kan bukan rasa empati atau ucapan wah saya kasihan, saya ikut berduka, tidak. Yang sekarang dibutuhkan sama si bro itu finansial. Nah ente berdua bisa enggak cariin gantinya duit yang totalnya 2M itu. Enggak total 2M ya, ente bantulah sekiranya meringankan bebannya si bro. Bisa enggak? Ya keder ya aja kata mereka berdua. Ya udah kata saya, kalau keder ya tinggal berdoa aja untuk kebaikan si bro, kata saya kan. Jadi si dua sejoli itu merasa tidak enak. Akhirnya si Iman sama si Hendra pulang, si Ibro datang. Nah dia ngomong gini, wah nanti punya kenalan gue nih, kita pengen nyupang belah aja, kata dia tuh. Kita pengen nikah sama jin lah, kita pengen ngambil tuyul lah, kata si Ibro aja tuh. Mungkin saking kalutnya, Pak ente punya ilmu biar saya bisa keluar masuk bank, saya mau ngambil uang di bank aja lah, kata si Ibronya itu kan, saking kalutnya kan. Ente udah, kata saya tuh, jangan kayak gitu, banyak istighfar dulu, tenangin kata saya kan. Ya diem ya mau gimana lagi kan gitu kan. Sedangkan audit semakin mendekat, semakin hari semakin terlewati, audit makan datang gitu kan. Saya pasti kedepannya saya nggak tahu nih ngejelasin gimana ke anak istri gitu kan. Nah itu ya wis ente tenang dulu, balik sholat sana, kata saya tuh, suruh sholat hajat, sholat istiqoroh sama saya tuh. Dia pulang paginya, dia berangkat kerja, kena audit. Dia diberi waktu ya, karena dianya ke auditnya bilang gitu kan, ke perusahaannya dia bilang, saya bukannya makan uang kantor ini buat dimakan atau buat beli buat makan sendiri atau buat keluarga, tidak, kata dia tuh. Saya ada hasil uang kantor yang saya pakai itu, saya buat belikan barang-barang ini dan itu, kata si Ibronya kan. Dan yang namanya kantor kan tidak ada tolerannya. Ente mau buat makan, ente buat beli mobil apa dan sebagainya, yang jelas kan ente udah KKN, udah korupsi kan. Nah, alhamdulillahnya itu pihak kantor memberi waktu toleransinya tuh cukup lama. Ya udah aja, mau tidak mau saya kasih waktu ente 3 bulan untuk melunaskan 2M. Dia pulang kan letih lah, lelah gitu. Nah pulang ke rumah, malamnya ke saya, malam Selasa ke saya itu, karena Seninnya dia paginya berangkat, malam Selasa ke saya itu mulai bener-bener intim gitu. Pak ente kan bisa bantuin orang ini itu dan lain sebagainya, masa ente nggak ngeliat saya saya kan teman ente sendiri, ayolah ente bantu kita, gimana caranya biar utang saya di perusahaan itu terlunasi, terbayar. Ya wis gini aja, coba ente nyari daun sirih sebanyaknya. Ente kalau punya koper dikoperin daun sirihnya, kalau nggak punya koper dikarungin gitu, kata saya tuh. Bila perlu beli sekalian, ente beli di petani daun sirihnya sebanyak mungkin, kata saya tuh. Jadi dia mulai, oh ya udah.
Nah berselang 1 minggu kemudiannya malam Selasanya lagi gitu kan, nah, 3 orang tuh datang, cos. Saya tuh alhamdulillah akur tah gitu kan. Ya alhamdulillah aja kata si Ibronya dengan nada yang agak tinggi kan. Oke kita harus oli ke daun sirih mau diapain? Nah, ente beneran butuh duit? Ya iyalah butuh duit. Terus kita pengen mati nggak apa-apa kata dia tuh. Kalau saya punya tembakan mah nembaknya nggak apa-apa lah. Ada orang lewat saya tembak, kira-kira dapat duitnya nggak apa-apa, yang penting 2M terlunasi kata dianya kan. Ya wis kalem kata saya tuh. Nah ente cari tempat di mana tempat itu tidak terlalu ramai kata saya. Di hutan lah, jangan tempat yang enak, tempat tidur yang enak lah, tapi jangan di rumah. Kita izin dulu ke orang rumah, ke istri, ke anak, bilang aja mau tirakat gitu kan. Oh ya wis di mana Wak tempatnya Wak? Minta saran ke Iman sama si Hendra, nggak tahu, kita nggak ada ya. Pas itu saya baru ingat saya punya temen di daerah Kabupaten Cirebon, dia keamanan atau kepercayaan hotel itu Kang. Akhirnya saya nelpon tuh, Pak ada di mana aja? Repen Kang aja. Kita nanti ada di hotel lagi jaga aja. Nah si orang itu kan dulunya lagi susahnya ke saya gitu kan. Jadi kita butuh 1 kamar nih aja. Buat berapa hari? 41 hari. Buat apa nih aja? Biasa tirakat. Oh ya wis. Iya kan. Akhirnya dia yang lobby ke pihak hotel, nama dia, KTP dia kan, si teman saya itu, tanda tangan apa. Ya wis, malam Rabu ada saya tuh. Ente kudu siap. Pulang kan 3 orang itu pulang. Malam Rabu datang sendirian si Ibronya itu kan. Ya, udah itu daun sirih udah di saya tutup pakai lawan putih kan, tutup. Yuk berangkat, doanya sih ya sebentar dulu, berangkat dulu. Ente siap enggak? Siap ya. Berangkat nih Kang, di hotel yang sudah saya booking itu kan, karena di situ keamanannya teman saya kan. Masuk situ ke hotel, di hotel mana, di kamar mana Wak? Di atas. Alhamdulillah wis, kok ente dapatnya enak tuh di atas, di lantai 2. Doanya cepet dikabul ada itu. Wah ente ku jadi bisa baik. Berarti naik ke atas kan 2 nih, saya sama si Ibro aja berduaan. Nah di situ baru saya ngasihkan syarat-syaratnya Kang. Nah syarat-syaratnya itu 1, dia kudu puasa. Sebelum melakukan puasa kan dia mandi dulu tuh malamnya tuh. Mandi bersih dulu, sholat tobat dulu. Terus suruh puasa selama 41 hari. Saya kasih doanya itu. Allahumma robbana anzilna alaina dan seterusnya gitu kan. Itu kan. Nah, udah itu dia hafal. Oh ya wis lah, itu mah hafal aja. Soalnya ada di Al-Qur'an juga sih Kang gitu kan. Nah, dia hafal ya. Berapa ini? Wah aja, berapa banyak? Selemponya secapeknya mulut ente. Yang penting ente enggak boleh tidur. Selama 41 hari jangan tidur Kang. Jangan tidur, jangan makan. Dia saking mumetnya ya, saking dasmet. Jalan apapun dia akan lakukan itu kan. Enggak mikir lagi, yang penting 2M terlunasi. Ya wis. Nanti saya ke sini kata saya tuh. Per seminggu sekali kata saya tuh. 1 minggu per 7 hari saya ke sini kata saya, ngontrol. Ya wis siap. Ya. Kunci kan dia masuk di dalam, kunci di luar. Kuncinya dibawa ke teman saya. Ujil namanya. Jil ke kunci lu. Kan. Saya pulang tidur. Malam pertama dia mulai gelar itu kan, wirid apa kan. Wiridnya itu aja yang tadi saya kasih itu kan. Malam pertama datang Kang sosok wanita yang di lantai 2 kan. Karena apa, secara logikanya kalau kita lantai bawah itu kan kita dekat dengan bumi kayak gravitasi. Tapi kalau kita di lantai 2, lantai 3 semakin tinggi itu kita semakin terbawa di dunia, di dimensi mereka gitu kan. Dimensi goib itu kita semakin cepat. Nah, apalagi pertemuan air gitu tuh Kang. Jadi kebetulan dia kan dapatnya lantai 2, ujung juga gitu kan. Nah malam pertama dia kedatangan perempuan gitu kan.
kunti lah, kita katakan kunti lah, karena tertawa gitu kan nggak ada lagi Kang, kunti gitu kan. Nah kalau yang cemberut nggak tahu siapa, itu tertawa kunti, hihi gitu kan. Kunti datang, dia tetap kokoh dengan wiridnya. Kunti datang, dia nggak hiraukan. Nah, hari kedua di tempat yang sama itu ada ular, jin lah, tapi berbentuk ular Kang. Nah ular itu di atas daun sirih yang ditutup rawon putih, ular gede, tapi yang anehnya nggak ada kepala, nggak ada buntut si ular tuh, badan doang gitu kan. Nah, udah itu malam ketiga aman, malam keempat aman, malam kelima dia didatangin sosok tinggi besar tapi serba merah. Tapi si Ibro itu ya rileks, sudah biasa aja dia, biasa aja. Itu malam kelima itu kan. Malam kelima dia diem, tapi sosok tinggi besar itu di depan daun sirih itu gitu kan. Depan daun sirih itu. Sudah sosok tinggi besar itu tidak ngomong, tidak apa Kang. Tapi ada gesekan energi lah, kalau dikatakan gesekan energi. Jadi hawa si Ibro itu panas, keringat bercucuran gitu kan. Udah malam ke-7 saya datang kan. Nah, saya kontrol. Dia masih wirid tetap. Masih wirid. Saya kontrol aja, cuma kontrol doang Kang. Kontrol doang. Karena janji saya kan setiap malam ke-7 saya pasti kontrol. Nah, malam ke-7, malam 14, malam ke-21, malam ke-28, terus malam ke-35 sampai malam terakhirnya saya baru jemput gitu kan. Nah, malam ke-7 itu saya kontrol, tidak ada apa-apa gitu kan, tidak apa-apa. Tapi saya sepintas ngecek gitu kan. Malam kelima dia didatangin sosok tinggi besar tapi serba merah. Sudah sosok tinggi besar itu tidak ngomong, tidak apa Kang. Tapi ada gesekan energi lah, kalau dikatakan gesekan energi. Ketujuhnya itu saya sempat ngintip gitu kan. Dia tetap wirid, dia tetap fokus gitu kan. Jadi si lawon putih ini di sini kan daun suruh ya, daun sirih ya. Dari wong Jawa masih suruh, orang-orang Jawa, orang Cirebon suruh. Kalau bahasa itu ya sirih ya, yang biasa buat kinang. Nah, posisinya di daun kan gini Kang. Posisi daun nih. Nah, daun yang sebelah sini nih sudah terbakar Kang. Nah, ini kan daun nih posisinya. Daun ini nih sudah terbakar, keluar ini Kang. Nih, garet, cuma garet segini nih. Nih, cuma garet biru segini. Si daun tuh seperti ini daun nih. Nah, itu baru malam ke-7 kata saya, ini orang bener-bener teguh pendiriannya katanya. Saya istiqomah kan. Nah udah, akhirnya saya pulang, saya kunci lagi, pulang. Malam ke-9 dia dapat apa namanya, sosok tinggi, serba putih, mukanya burak. Dia sih gini wirid di sini Kang, di pangkuan dia, beg gitu kan. Baunya kata dia itu baunya bangke lah. Dia wirid. Cuma sih dia fokus wirid apa gitu kan. Cuma suaranya bindeng katanya. Enggak ngerti lah pokoknya. Saya enggak bisa niruin suara makhluk halus itu kan. Enggak tahu apanya gitu kan, saya enggak tahu. Itu kan dari situ dia mulai gesekan energi ya. Gesekan energi itu dia mulai ngerasa mual Kang. Wah, itu kan udah pengen kayak muntah gitu kan. Soalnya bener-bener puasa itu 41 hari. Nah, lalu ke 14 harinya saya kan ke situ lagi. Nengok lagi kan, karena tiap 7 malam saya pasti datang. Malam 14-nya itu saya datang. Tadi yang posisi duitnya seperti ini, sekarang udah segini nih Kang. Nih, tuh. Jadi si daun ini udah hilang. Nah, kita potong ya, misalkan. Nah, daun ini sudah hilang nih Kang. Tuh. Daun ini sudah hilang tapi digantikan kertas. Tuh, digantikan kertas. Segini.
Balik lagi. Ya nggak, pokoknya dia itu nggak bicara, nggak makan, nggak minum, dia tetap fokus di wiridnya gitu kan, nggak tidur juga. Ya malam 14 hari 14-nya juga dia udah agak sedikit oleng. Yang namanya 3 malam atau 7 malam aja kan, kalau nggak tidur kan udah kayak orang yang lagi nge-fly, ya kan, jalan merasa di awan gitu kan. Malam ke-15, ke-16 datar, tidak ada apa-apa. Ke-17 itu dia dibukakan apa ya? Jadi ada sesosok kayak wanita. Nah, wanita itu pakaian biasa ya, kayak pakaian kayak kebaya. Tapi si wanita itu dikawal Kang, sama penggawa ya, sama anak buahnya. Kata si wanita itu bicara ke si bro tuh, kamu mau dunia aja, kata wanita itu. Wanita itu ngeluarin apa ya tadi, kayak seolah-olah apa itu, tangannya itu pokoknya emas nggak tahu apa itu kan, kata si Ibro itu kan, tangannya dia itu, kamu mau ini gitu. Udah tinggal berhenti aja wiridnya, saya kasih. Dia tetap fokus. Tapi posisi dia itu di malam ke-17 itu dia tidak tidak memejamkan mata, dia melek dulu kan, seolah-olah wanita itu bukan makhluk halus, bukan. Di saat dia lagi wirid itu berbincang-bincang ngobrol. Kamu mau ini, udah berhenti wiridnya, ini aja nih ambil nih, kata wanita itu, dengan syarat saya minta anak kamu, saya kasih nih. Loh, mau emas berapa kilo, kata si wanita itu dan timnya itu kan, dan penggawanya. Dia tetap tidak hiraukan, dia tetap fokus wirid. Nah, malam ke-21 saya ke situ lagi, yang tadinya uang daunnya berubah uang segini Kang tuh, nah, malah segini nih, udah mulai bentuk negara apa, Garuda tuh, udah mulai bentuk ini. Malam ke-21 nih, malam ke-21. Tapi dia di situ pas malam 21 saya ngelihat itu dia udah kayak dehidrasi, kekurangan cairan gitu kan, coba kayak mayit lah. Terus saya baru Assalamualaikum, saya ngucapin salam di telinganya itu, Assalamualaikum. Dia nggak jawab. So, udah nggak karuan lah, bener-bener namanya orang lagi gelap ya. Dia nggak ngejawab, nggak apa, cuma diem aja. Tapi saya cek juga tangannya masih ada denyut nadinya. Dia diem aja. Saya cek dari ini terus ke hidung, masih ada nafas, aman. Jadi di malam ke-21, 23 itu ada sesosok kakek-kakek, tapi tidak kakinya itu tidak menginjakkan ke lantai hotel itu, dengan jubah kan. Yang anehnya itu kepalanya tuh buaya. Tidak pakai tongkat, tidak pakai apa, biasa manusia biasa, kepalanya buaya. Kepalanya itu buaya. Dia diem ya. Sudah setengah mati kalau bagi saya itu. Dia udah lelah lah, namanya udah 21 hari, kejadian itu 23, berarti kan pas kakek-kakek itu kan 23. Setelah kakek-kakek itu yang ininya kepalanya buaya, dia mulai mengeluarkan si Ibronya ini jadi ada keluar air keluar ingus Kang. Pas saya ke 28 hari ke situ tuh ingus dia kan. Ingus dia sampai dia batuk juga udah ada batuk, ada ingusnya. Hari ke 28 itu kan
Hari ke-28 saya ke situ nengokin, ingus ya. Saya usapin kan, tapi ingusnya itu tidak putih Kang, merah. Ingusnya tuh merah. Setelah didatengin kakek-kakek yang serba ininya buaya, kakinya nggak nempel ke lantai hotel, pakaian mah putih semua, tapi ininya buaya, kepalanya itu buaya. Sekarang astagfirullahaladzim itu. Padahal sebelum dia tirakat di situ kan saya sama teman-teman saya juga tuh mager tuh Kang, mager goib, izin dulu kan, mager goib tetap gitu kan. Tapi ya karena dianya juga udah gelap ya, jadi bangsa itu mungkin bisa ngejebol kan pagar-pagaran kita gitu kan, tembus. Nah dia itu batuk yang apa ya, kayak orang TBC Kang, batuk tuh nggak berhenti gitu kan. Ingusnya dia saya usap itu kan di tisu darah, tapi darah itu nggak anyir, baunya nggak anyir, darah nggak anyir ya wis. Nah lanjut di hari ke 32 itu dia diserang Kang, si Ibro itu diserang. Nah pada hari ke 28 saya lupa nggak ngelihat si daun suruh itu udah di mana. Nah hari ke 32 dia diserang dan dia terlentang gini, terlentang. Jadi pengakuan dia itu kayak diborgol gitu ke hari 32, diborgol gitu. Begini aja begini. Yang tadinya posisi dia begini wirid sambil megang tasbih, di hari ke 32 dia begini kayak diborgol. Dan ini udah napas sudah kayak di tenggorokan, di kerongkongan lah napas ke hari 32. Nah dia itu di dalam apa perjalanan dia pas dingin itu dia seolah-olah dipasung dah, bahasa itunya dipasung, kayak orang gila kan. Dia dipasung di sana itu, dia dipukulin sama ya orang yang tinggi gede kata dia, kayak bodyguard lah kalau sekarang. Kamu dikasih dunia sama saya tidak mau, kata si penggawa-penggawa itu. Kalau kamu mau kamu nggak mungkin ditahan, udah ya, kata itu. Nih bawa nih, kamu mau apa? Dia itu masuk Solo, di perjalanannya dia masuk di rumah, dia ditahan, dan rumah itu penuh dengan uang. Tuh ambil semua uang kalau kamu mau. Sudahi wiridnya, dor lagi dia tuh sampai gitu kan. Nah saya tahu dia posisi seperti itu, si bocil nelpon saya. Pada waktu itu saya lagi ada di Cikijing. Nelpon, Kang, si Bro, ada apa? Itu ngorok nih. Jadi dia kayak orang naja, kayak orang mau naja. Ya Allah kata saya itu, kita ada di Cikijing wah. Reben ki. Akhirnya kata si Bujil, ya wis kita pantau dulu di kamarnya. Bujil kan langsung buka kan, langsung lihat TKP. Dia terlentang gini kan. Akhirnya saya dari Cikijing kan jos wis ngebut bae Kang, ngebut bae ke situ kan. Situ Masya Allah. Saya waktu itu masih begitu dekat sih sama yang sekarang viral tuh. Akhirnya saya telepon dia juga kan. Ya saya tidak, bukannya itu ya menjaga-jaga lah. Saya tidak mampu sendirian gitu kan. Ki sini Ki, bantu Ki. Datang kan si Aki itu tuh, teman saya itu. Nah udah datang di situ di lokasi juga. Desprepin Ki, kata saya tuh. Ininya apa? Dianya ritual daun sirih, pengen berubah jadi duit. Nah saya kasih doanya, dia teguh. Kata saya tuh, tahu-tahu teman saya yang punya yang jadi kepercayaan nih hotel ngabarin dia ngorok. Pas saya masuk dia udah keluar darah gini. Dan kata teman saya, memang teman saya orangnya gaul lah, meskipun supranatural lebih gaul gitu kan. Ya wis, saya yang nyoba masuk ke dimensi dia, kata Kidarsonya. Ente stay mager kita, jadi tetap Kang, saya tidak mampu sendiri gitu kan. Tetap saya manggil teman saya kan. Jadi si Kidarso yang masuk ke alam
si Ibro itu karena kemana itu larinya, saya yang protek Ki Darso biar nggak ada yang masuk ke raganya Ki Darso lagi. Siang hari Kang jadi mungkin malamnya sudah diserang ya, siang harinya kan baru ketahuan. Itu siang hari itu, bukan malam. Dan itu Ki Darso bersana berjuang, ya ternyata dia itu dibawa ke pengakuan Ki Darso juga itu kan istana Dewi Sumbado. Nah dia kok malah ada di istana itu gitu kan. Wah terus ini nggak main-main, ini beneran ini kata saya tuh. Ada dari situ alhamdulillah kan atas izin Allah ya, si Ibro itu balik Kang, balik dengan Ki Darso itu balik masuk ke si Sukmanya, masuk lagi itu di Mumbrogo Sukma. Kalau Ki Darso dia memang spesialis Mumbrogo Sukma Ki Darso itu. Akhirnya si Sukma Ibro itu masuk, Ki Darso juga masuk, saya terpental udah pada masuk semua, saya terpental. Berarti dari sini ke situ berarti kurang lebih 5 meter Kang. Saya lagi megang badan Ki Darso masuk, saya terpental. Aduh, ya Allah. Dan itu alhamdulillah sehat tuh si Ibro. Saya tanya langsung to the point, ente mau lanjut ya kata dia tuh dengan suara yang udah itu kan, lanjut puasa lanjut udah kayak kakek lanjut. Ya udah lanjut, kalau mau dilanjut lanjut. Ki gimana Ki menurut Aki kata saya tuh, ya wis kalau dia hanya teguh mah tinggal kan. Saya sama si Ki Darso itu keluar lagi. Itu di hari ke-32 Kang, hari ke-32. Nah ke hari 32 ke hari 35 saya kontrol ini daun yang tadinya segini nih Kang, dengan perjalanan dia itu dan lain sebagainya, si daun ini nih bukan sobek ya sahabat, bukan sobek sahabat ya, ini ya jadi berubah gini tuh. Tadi kan udah di Garuda nih, ini mulai sini nih tuh, si daunnya mulai gini tuh. Udah mulai segini nih, daun sirih tuh berubahnya udah segini. Nah setelah hari 35 saya ngontrol, 36, 37 itu tidak ada, 38 tidak ada. Kembali ke hari 39 si Ibro muntah darah. Si Ibro itu muntah darah di malam 39 itu, di hari 39 muntah darah dan posisi uangnya udah segini Kang. Tuh gitu tuh. Ini ginilah tuh, ininya mana nih, daun ini masih ada, si tangkai ini masih ada di sini, nempel gitu. Si Ibro muntah darah malam 39. Akhirnya saya panggil dokter Kang, medis, dicek sama dokter, alhamdulillah masih hidup Kang Ibro tuh. Ini gimana nih saya kata dokter tuh, ya dia puasa 41 hari kata saya tuh. Tapi yang lebih wahnya lagi kata si Pucilnya tuh, dia nggak tidur tuh. Dia itu nggak tidur juga, memang dilarang sama sayanya kan jangan tidur, nggak tidur juga. Ya kan dokter itu nyaranin, ya ini mah kudu dibawa ke rumah sakit Kang, dia ini cairan nol semua, nggak ada semua gitu kan, cairan nggak ada pokoknya kudu haruslah masuk ke IGD aja. Yang terdulu kata saya tuh belum selesai kata saya, tanggung 41 hari, nggak enak kata saya kan. Kata si Ibronya minta 41 hari, mau tidak mau gimana pun jadinya kata saya kan. Itu gimana aja kata dokternya kan, kayak gini mah bahaya aja, menakutnya kan nyawa orang. Ya apa kata nanti kata saya kan. Akhirnya debat gitu kan, adu argumen sama dokter kan. Ya apa kata nanti, dia hanya meyakini bahwa dia bisa, ya udah lanjutkan aja kata saya tuh, hasil gimana nanti dok. Tapi saya nggak mau ngingkarin si Ibro, dianya mau full 41, ini tanggung 2 hari lagi kata saya tuh. Ya tapi ini harus cepet-cepet ditanganin Kang sih, jadi ini udah bener-bener parah Kang, ini biru KB keluar darah. Ya udah
apa kata nanti aja dok, kata saya tuh. Kalau itu nanti sore, kalau dia nggak bangun-bangun nanti sore saya bawa ke itulah, ke rumah sakit, kata saya tuh. Akhirnya saya yang mengalah kan. Ya udah kalau gitu mah saya balik Kang. Ya wis, dia balik. Itu pas dokter balik, si bro reaksi, hidup lagi, berubah lagi gitu kan. Yang tadinya terkapar keluar darah gitu kan, dia melek lagi gitu kan. Lanjut, kata dia tuh dengan nada lantang. Lanjut. Nah ke 41 harinya kan ada saya yang jemput kan. Nah memang duit ini daun nih udah jadi duit Kang, udah full. Ini nih yang tadi batang tinggal 2 hari lagi nih, batangnya segini nih full jadi duit Kang, full jadi duit. Tapi dengan kondisi si bronya itu apa berarti parah. Akhirnya saya jemput pakai mobil itu kan, masukin ke mobil, langsung masuk ke IGD. Nah uang itu udah diamankan sama si Bujil itu, teman saya yang di hotel itu tuh Kang, diamankan. Masuk ke IGD, ketemu dokter yang tadi. Lah ini mah telat bae, kata dokternya tuh. Dia kan di rumah sakit sini juga campur dinasnya. Ya udah gimana lagi Kang, apa gimana lagi dok, kata saya tuh. Yang dianya maunya full ya. Masuk ke IGD sampai dirawat itu Kang, dirawat 7 hari kalau nggak salah, 7 hari gitu. Alhamdulillah sembuh. Bu, yang ditanyakan sama dia itu bukan anak istrinya. Sukses enggak Kang? Ini orang bener-bener namanya manusia kalau udah lagi gelap nih Kang. Nah, belum tak lihat, kata saya tuh. Ini masih diimpus, lepas impusannya. Yuk Kang kita lihat Kang. Lihat, akhirnya kan di rumah si Bujil kan, di daerah perbatasan Kuningan, dekat hotel kita yang tadi tuh, ke rumah dia. Saya juga nggak tahu jadi apanya, jadi enggaknya itu kan nggak tahu. Siap dah, kata saya tuh. Ya siap, kata si ibunya tuh. Ya bismillah, buka perlahan-lahan itu kan. Ini kan lawan perlahan-lahan sedikit. Kan gini posisinya tuh. Oh, sedikit. Jadi kata si ibunya. Seneng gitu kan. Jadi. Buka lagi sedikit. Jadi. Dia malah gitu-gitu terus tuh. Jadi. Ya, malah ngomong jadi. Saya sedikit lagi buka lagi. Keluarin ini nih. Tulisan ini Indonesia. Buka lagi sedikit gambar ini kacamata. Buka lagi sedikit. Ya. Buka lagi, alhamdulillah Kang. Itu jadi semua. Tapi yang posisi sebelah kiri sana, kalau nggak salah, kalau dianya masih nyimpen Kang ya. Jadi ini uangnya di sini daun Kang, ada daunnya, daun suruhnya, daun sirihnya itu gagang. Ada 1 lembar kalau nggak salah. Nanti kalau saya ketemu orangnya masih nyimpen nggak itu duit itu tuh. Entah, iya daun di sebelah sini nih. Ada ya gagang daun suruhnya gitu tuh. Tuh. Setelah itu dihitung kan, dihitung 3 orang aja kan dihitung. Nominal nggak kurang nggak lebih 2 miliar. Sebelum itu buat memastikan uang itu asli atau palsunya kan dulu kan ada namanya apa, sinar ultra violet yang kayak pulpen, yang kayak apa korek itu kan di center dulu Kang. Sesudah beli alat itu dicek bener jadi duit asli, saya baru mediasi. Ini duit ada tumbalnya tidak gitu kan, karena jangan sampai kan kalau udah jadi terus ada tumbal kan. Akhirnya saya mediasi, di malam hari saya mediasi itu jadi ternyata tumbalnya itu tidak ada Kang, tidak ada tumbalnya, tidak ada tumbal. Misalkan duit 1 koper itu yang tadinya daun sirih jadi tumbalnya tukeran dengan anaknya, istrinya, itu tidak ada. Kalau yang terjadi di Kang Ibro itu tumbalnya apa ya, di perjalanan dia 41 hari itu tumbal dia dengan bertemu sosok ini, dengan rayuan si putri yang menawarkan emas, dengan dia disiksa gitu kan. Mungkin perjuangannya di situ. Akhirnya
setelah lolos dari uji tester ya, terus saya mediasi, dia itu berangkat ke kantornya, diantar saya berangkat, ketemu atasannya, kalau itu BM kan, brand manager atau kepala cabangnya gitu kan. Dia ketemu kepala cabangnya, dia lunasin, kepala cabangnya pun bengong, ini duit dari mana ini gitu kan. Nah, saya ya nggak tahu kenapa saya ngikut bicara, Pak nggak usah bengong Pak, karena ini Mas Ibro pakai uang kantor itu bukan buat makan sehari-hari, bukan buat beli kendaraan, buat beli barang kuno, kata saya tuh. Barang kunonya alhamdulillah udah laku semua, jadi ini duitnya hasilnya. Nah, di situ kan mulai nih wajah yang tadinya curiga BM jadi oh iya Kang ya udah sih Mas ya. Akhirnya si Ibro pun sekarang jadi usaha sendiri, masih kerja Kang, cuma dia usaha sendiri larinya. Dia jualan minyak sayur yang sasetan tuh. Saya baru mediasi, ini duit ada tumbalnya tidak gitu kan. Karena jangan sampai kan kalau udah jadi terus ada tumbal kan. Ternyata tumbalnya itu tidak ada Kang, tidak ada tumbalnya. Itu nggak dipecat Ibronya? Udah dipecat dulu. Oh sebelumnya itu langsung dipecat? Sebelum itu kan setelah kena audit diberi toleransi 3 bulan itu kan si Ibronya meminta panjang 3 tahun. Emangnya mau kredit motor 3 tahun kan kata pihak kantornya itu kan. Itu langsung dipecat ya? Langsung dipecat. Oke. Dan ilmu ini atau amalan tadi apa bisa dipakai oleh orang-orang lain? Orang umum lainnya? Bisa Kang. Bisa. Asalkan mau dengan resikonya. Asalkan iya keyakinan tadi kan. Nah tetapi saya untuk sahabat-sahabat MM itu kan janganlah gitu kan. Janganlah main seperti itu gitu Kang Ai. Soalnya dari yang berhasil ada juga yang tidak berhasil Kang gitu kan. Meninggal mah tidak, larinya ke gila gitu kan. Ke gila edan gitu kan. Dan kalau orang yang tidak benar-benar teguh, tidak benar-benar yakin, jadi akhirnya barter Kang Ai. Karena banyak yang datang menawarkan kan, "Udah ente ngapain? Wirid-wirid kayak gitu. Nih emas aja nih. Dengan syarat saya minta anak kamu." Kan barter itu kan. Banyak yang nawarin kayak gitu di dalam perjalanan si Ibronya itu. Lalu si Ibro ya? Iya Ibro. Si Mas Ibro ini barang-barangnya sampai sekarang masih ada nggak barang kunonya? Masih Kang. Belum laku? Belum laku karena itu kan satu pun nggak ada yang beli? Nggak ada, karena itu kan permainan Kang, sindikat tadi. Sindikat ya dia. Iya. Kemakan ini ya. Kemakan doktrin godaan ya. Nah iya godaan. Ternyata yang belinya itu aja ya. Iya, yang ngejualnya itu dia yang beli, ngejual itu dia yang beli. Mas Ibro ini masih hidup sampai sekarang? Masih Kang. Masih sehat walafiat? Alhamdulillah dia kan sekarang usaha sendiri Kang. Usaha. Sering sendiri. Ketemu? Sering ketemu. Kadang dia ya ke rumah saya, kebetulan saya diamnya di rumah istri ya. Kadang dia ke sana kalau keliling gitu kan. Mudah-mudahan lain waktu bisa diundang ke Malam Mencekam ya. Ya sebenarnya malam ini juga pengen hadir gitu kan dia tuh. Cuma tidak mau di-expose wajahnya atau dan apa itu kan ya. Nanti. Karena dia ngerasa gimana gitu kan. Kalau tampil sih mau tapi wajahnya nggak mau. Iya, kalau tampil mah mau gitu kan. Yang terakhir, sirih itu dibawa dalam karung atau dibungkus rapi daun sirihnya. Jadi ada koper Kang, dikoperin. Sirih itu ditata seperti layaknya uang. Iya, seperti layaknya uang. Nah, koper itu dibuka Kang, ditutup pakai lawan putih. Senilai 2 miliar. Nggak tahu pokoknya nilainya itu berapa. Gitu ya? Pokoknya itu sepenuhnya koper itu kan. Sepenuhnya koper itu. Makanya kan saya minta kan sebelum penuh jangan dilakukan ritual. Setelah penuh baru ditutup. Ya wis lanjut. Si uang itu ada segel model ikat gitu ya Bang? Nggak ada. Berceceran aja begitu ya? Ceceran gini aja. Berantakan di dalam koper? Iya, ceceran gini. Baik, menarik sekali ceritanya. Belum pernah saya dengar selama jadi host MM, belum pernah dengar cerita ini. Yang ini premium ini. Premium. Tidak ada tumbal tapi resikonya mati juga sebenarnya. Iya, resikonya mati. Kalau berhasil mati juga ini. Ya, sobat Malam Mencekam, itulah kisah dari Kang Diki
pada tahun 2012. 13. 2013. Mudah-mudahan Anda yang sedang galau ingin seperti ini, ya itu juga harus pikir 2 kali karena resikonya tetap tinggi ya. Tetap tinggi Kang. 41 hari tanpa tidur, tanpa makan. makan. Itu tanpa ke WC juga, ke toilet. Nggak ada Kang ya, kalau orang yang lagi tirakat itu nggak ada yang pengen kencing, pengen BAB, nggak nggak ada. ada. Nggak ada. Jadi di kasur aja itu kalau mau kencing ya mungkin. Enggak pokoknya. Semua raganya bertasbih gitu kan. Bertasbih gitu kan. Wirid. Luar biasa. Itu larinya nanti ke marifat lah itu mah. Ada ke marifat. Oke Sobat MM, demikian cerita Kang Diki, dan jangan lupa untuk menyaksikan video sebelumnya, video-video Kang Diki, seperti apa beliau ini yang terkenal dengan memakan bata merah. Terima kasih Kang Diki. Sama-sama. Mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.